tempat yang berbahagia ini kami menyapa Bapak Ibu sidang Jemaat umat Tuhan dimanapun berada. Selamat pagi, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus lewat ibadah Minggu Raya hari ini Minggu tanggal 24 Mei 2020. Kita akan mempersiapkan seluruh kehidupan kita, hati kita. Kita arahkan seluruh perhatian kita tertuju kepada Tuhan lewat ibadah di rumah kita masing-masing dengan mengikuti ibadah secara live streaming. Kiranya Tuhan memberkati kita di pagi hari ini dan menolong kita dan memampukan kita semua. Mari kita akan berdoa mengawali ibadah kita di pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, di pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih seminggu telah kami lalui, dan Engkau tetap menyertai dan menolong kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami akan berbakti beribadah. Engkau menolong kami Tuhan, memampukan kami, baik kami yang melayani di gereja, bahkan sidang jemaat yang menyaksikan lewat live streaming di rumah masing-masing. Tuhan menolong dan memberkati kami, mengurapi kami, memampukan kami Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Dan kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ke dalam tuntunan tangan Tuhan. Roh Kudus menuntun kami, Roh Kudus memampukan kami, mengurapi kami di pagi hari ini. Baik kami yang sedang melayani di gereja, para pemain musik, juga yang melayani lewat Infocus Multimedia, yang memimpin pujian sampai kepada hamba-Mu Gembala sidang yang melayani pemberitaan firman Tuhan. Engkau memberkati kami di pagi hari ini. Bahkan seluruh sidang jemaat juga di rumah masing-masing dimanapun berada. Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Semua sarana prasarana yang kami gunakan, lampu listrik, sound system, saluran internet, Tuhan Engkau memberkati, mengurapi, sehingga tidak mengalami hambatan, mengalami rintangan apapun juga, sehingga ibadah dapat berjalan yang baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kami semua Tuhan. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu di pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan membuka ibadah kami di pagi hari ini. Semua yang berjadi berkati sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, kita akan memuji Tuhan, bersukacita pada pagi hari ini. Kita menghormati Allah, Bapa yang mengasihi Tuhan kita. Kita nyanyikan pujian hormat bagi Allah Bapa.
pujian hanya bagi Dia, Allah yang menjadi sumber kekuatan buat kita di pagi hari. Di surga, tapi juga di bumi dan surga Dia berkuasa dan bertakhta di dalam segala kemuliaan. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Betapa hebat Allah kita yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang menolong dan memelihara kehidupan umatnya. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Betapa hebat. Setiap janji-Mu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hati. Setelah pujian ini, pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Kepala Sidang. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di pagi hari.
berdoa. Bapa di surga, selamat pagi. Yesus, selamat pagi. Roh Kudus, selamat pagi. Terima kasih buat anugerah belas kasihan yang Tuhan buat untuk jemaat yang Kau kasihi dan orang-orang percaya yang mengikuti acara ini. Tuhan memberkati bahkan semua umat Kristen. Tuhan Yesus memberkati dimanapun mereka berada. Yang sakit pasti disembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang jatuh Tuhan angkat, yang terhilang Tuhan mencapai kembali. Engkau memperkayakan dengan kebenaran firman. Kami siap melayani Kau dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Pada akhir-akhir ini bangsa kita khususnya diperhadapkan dengan konflik politik dari yang sedang terjadi di Laut Cina Selatan, dan ini sangat-sangat membahayakan karena akan memacu peperangan yang menghabiskan umat manusia dengan cepat. Ada banyak orang awam yang tidak memahami peristiwa ini sebab kedua bangsa yang besar ini, apakah Cina maupun Amerika, mereka tidak menggunakan senjata yang zaman Perang Dunia Kedua pertama. Oh tidak. Mereka menggunakan bom nuklir yang 2-3 biji tenggelam itu Amerika kalau sempat dihantam, atau 3-4 biji bom nuklir itu ditembak ke daratan Cina tenggelam itu sudah. Dan manusia yang terkena itu sangat berbahaya, saudara sekalian. Nah, kalau kita tidak paham, mungkin kita akan hancur, akan binasa kita. Karena ini iblis menggunakan manusia untuk mengakhiri perang hidup manusia, peperangan yang hebat. Dan pastilah negara-negara di seputar Cina Selatan itu akan habis lebih dulu karena radiasi. Ini merupakan eskatologi atau pelajaran akhir zaman, baik di dalam Perjanjian Lama ada, eskatologi dalam bahasa Ibrani ada. Itu bahwa ada 4 hal yang Allah persiapkan untuk menghabisi dunia ini dengan segala kejahatan manusia, yaitu dengan mendatangkan pedang. Itulah peperangan kalau sekarang yang menghabisi manusia cepat. Hanya itu detik habis, saudara sekalian. Radiasi itu kalau dia meleset, maka manusia terkena itu meleleh dan menjadi debu. Satu pedang yang merajalela itu berbicara tentang senjata pada waktu itu di dalam Nabi Yeskiel itu kan pedang yang besar. Kedua, kelaparan. Dan para ekonom di Indonesia sudah memperkirakan setelah pandemi ini berjalan panjang, bahaya sekali, akan gagal panen, banyak orang akan kesulitan makan. Ada kelaparan yang merajalela, saudara. Lalu yang ketiga itu ada binatang buas. Kalau sekarang ini kita kenal di dalam Wahyu pasal 13 itu kan ada binatang buas. Tidak zaman dulu bahwa akan keluar dari hutan itu Tuhan izinkan singa, beruang. Oh tidak. Kepuasan manusia di Wahyu 13 itu sangat dahsyat. Dikombain antara beruang, harimau dan singa, macan tutul. Itu kepuasan manusia yang luar biasa terjadi. Ya, jadi pedang, kesulitan hidup dan penyakit sampar. Itu setelah diperiksa ternyata negara-negara pada Perang Dunia Pertama, Kedua itu sudah ada yang habis sampai 5 juta sekali jalan itu sampar. Virus itu membunuh manusia 5 juta. Dan ini akan terjadi. Itu terjadi di dalam pelajaran akhir zaman. Dan kita bersyukur buat Tuhan bahwa orang Kristen itu umat yang sangat-sangat dipelihara oleh Allah. Karena menjadi orang Kristen itu bukan karena percaya Yesus, bukan. Allah mencapai manusia. Dan kalau mendapatkan anugerah, selamat. Yesus katakan bukan kamu cari saya yang cari kamu, saya pilih kamu. Itu beda. Ya, jadi
anugerah kalau kita bisa menjadi orang Kristen. Tapi kalau kita tidak belajar, kita akan terhempas juga, saudara. Habis kita. Nah, pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang pelajaran tentang eskatologi tadi, eskatos dari bahasa Yunani, artinya yang terakhir. Eskatologi berbicara tentang pelajaran akhir zaman, dan biasanya itu disertai dengan kedatangan Tuhan, karena di dalam Injil Matius pasal 24 itu kan disebut bahwa akhir zaman terjadi. Tapi Matius pasal 25 itu berbicara, 3 cerita itu berbicara kedatangan Tuhan. Dalam bahasa Yunani disebut parousia. Kita harus paham, dunia sekarang itu dunia yang cerdas. Kita tidak bisa menyebut, oh Tuhan mau datang, sudah terlambat kita. Parousia selesai, Tuhan datang. Nah, ada kalanya antara eskatologi dan parousia itu sama, padahal kadang-kadang tidak. Karena Tuhan mengasihi orang pilihan. Nah, sekarang saya ingin katakan bahwa kita harus pisahkan antara orang Kristen dengan orang bangsa Israel itu beda, saudara sekalian. Mereka itu percaya Allah pilih mereka karena Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka menjadi orang pilihan. Nah, itu. Tapi kalau kita tidak berdasarkan itu, karena Kristus menebus hidup kita, dan kita menjadi sama dengan mereka, menjadi sama dengan mereka. Justru manusia-manusia dalam perjalanan itu, epicentrumnya itu perjanjian baru. Perjanjian lama itu epicentrumnya perjanjian baru. Bukan kita melihat mereka, kita tidak ada hubungan dengan bangsa kafir kita ini, bangsa non-Israel. Dari sekian puluh bangsa itu tidak ada hubungan dengan mereka. Mereka punya keselamatan yang Allah siapkan tersendiri. Ya, itu sudah kita harus paham. Nah, seringkali orang yang tidak sekolah cukup, mereka terobsesi dengan Israel. Tidak ada hubungannya, sudah tidak ada hubungan. Nah, kita bersyukur Yesus berbicara itu. Kalau kita teliti itu di dalam Matius 24 itu, seluruh cerita itu tentang eskatologi. Dan eskatologi itu juga ada yang sudah terjawab, seperti mari kita lihat di dalam Matius 24 ayat 1. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan bait Allah. Yesus berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya ini? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu. Itu sudah tergenapi di dalam 7 tahun kemudian tergenapi. Titus menghabisi Israel, menghabisi bait Allah itu, sampai hari ini tidak terbangun lagi. Ini kita harus waspada, ada eskatologi yang sudah berlangsung. Itu saudara ya. Kalau kita tidak paham, kita ikuti akal budi manusia, kita tersesat. Karena perlunya belajar, cukup belajar, kita harus bekerja, maka kita cerdas. Nah itu. Bait Allah dihancurkan itu 70 tahun. Kemudian tahun 70-an Titus menghabisi itu. Bait Allah hancurkan. Dan tadi saya katakan bahwa di dalam pasal 28 itu bicara seluruhnya, itu beberapa cerita itu tentang eskatologi. Dan di dalam eskatologi itu sendiri ada berbicara tentang, ada banyak pertanyaan kepada saya tentang kesusahan besar atau kesulitan besar, yang disebut tribulation. Ada banyak orang tanya bagaimana. Saya bilang baca Alkitab. Tidak usah gunakan doktrin, baca Alkitab jelas itu. Kapan tribulation itu berjalan? Nah jelas di dalam pasal 28 itu tribulation itu berjalan sebelum pasal 25. Selesai. Ayo ya. Kalau kita baca terus di dalam pasal 3 ayat 4. Kita baca bisa kelihatan. Waspadalah supaya jangan orang menyesatkan. Itu eskatologi disesatkan dengan pola pikir manusia yang tidak sempurna. Ada yang menyebut aku Mesias dan bilang gak perlu. Nah, dikatakan kamu akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang. Nah ini yang saya katakan tadi, bahwa kalau semua peneliti seharusnya orang Kristen itu orang yang cerdas, karena otak manusia itu diciptakan oleh Allah yang sempurna.
Kita ini orang Kristen yang memahami tentang penciptaan itu, kita dibuat sesuai dengan gambar Allah, yaitu Yesus, yang pada waktu itu masih bentuk gambar, belum jadi manusia, tetapi itu sudah blueprintnya sudah ada. Itu teselem. Nah, di dalam teselem itulah ada pikiran dan perasaan Allah. Nah, oleh sebab itu sebenarnya cukup hebat manusia kalau kita bisa paham tentang teselem, dan diulangi lagi di dalam perjanjian baru di kitab Kolose dan Ibrani, bahwa Yesus itu gambar Allah yang sudah mati dan bangkit lebih sempurna lagi, sehingga dia menjadi Adam yang terakhir. Dia gambar Allah, disebut likeness of God. Nah, itu begitu hebatnya, saudara. Sehingga otak kita ini dirancang oleh Allah, itu mampu menyimpan 31.171 ayat yang ada dalam Alkitab. Tidak ada alasan tidak bisa. Nah, apa gunanya kita baca Alkitab tiap hari minimal 1-2 pasal supaya otak kita tidak mengecil, akhirnya kita menjadi Alzheimer, menjadi pelupa. Karena tidak dilatih, diasah. Terus membaca. Saya 5 pasal pagi, 5 pasal sore. Nah, ini harus kita paham, saudara, supaya otak kita tetap mengalami refresh. Nah, tadi katakan peperangan yang besar. Kita bangsa Indonesia, bangsa Filipina, Brunei, dari Brunei, Malaysia, Semenanjung, Singapura, saudara kita di Sumatera dan Kalimantan Barat itu sangat berbahaya. Salah satu kapal perang dari Amerika ke China menembak, sudah selesai dunia ini, habis game. Karena ketika terjadi perang mereka berdua itu, seluruh kekuatan digunakan. Ini bukan perang antara suku-suku, saudara. Ini bangsa dengan kekuatan. Nah, di belakang mereka masing-masing punya kekuatan. Di belakang China ada Rusia, sama-sama komunis, ada Korea Utara. Di backup juga dengan Iran. Nah, itu. Nah, di belakang Amerika juga banyak. Dan kita bagaimana? Tetapi Yesus memberitahu di dalam pasal 24 ayat 22 bahwa ada orang pilihan. Orang pilihan itu, chosen people itu, itulah tubuh Kristus yang tidak boleh binasa, harus tahu. Bagaimanapun itu tubuh Kristus harus diselamatkan. Tanpa berubah musim dan zaman, tetapi ada proses percepatan. Penyederhanaan, shortened, disingkatkan. Sehingga orang pilihan itu tetap selamat. Nah, ini kalau kita kenal di dalam Wahyu pasal 12 ayat 6 dan 14 itu, bahwa tubuh Kristus yang digambarkan sebagai wanita itu sebelum sorga dibersihkan dari Lucifer itu, dibersihkan, wanita itu bawa pergi dulu di padang belantara, diamankan dulu itu tubuh, dan dikatakan bahwa di situ dia dipelihara oleh Allah segala kebutuhan hidupnya. Wah, hebat itu sih. Karena Allah itu bukan Allah yang sembarang. Allah yang punya tatanan, yang tidak bekerja sembrono. Dari Kejadian pasal 1, pasal 2, kelihatan Allah itu punya tatanan, bekerja dengan urut-urut dan tidak ada asal kerja, tidak. Hari pertama dikerjakan, hari kedua dia punya schedule. Nah, yang disebut kronos, jadwal schedule. Nah, sekali kita tidak punya jadwal schedule, Allah punya, saudara. Kapan Yesus datang sudah diatur. Bahkan pada puncaknya itu adalah 1000 tahun di mana orang hanya menyembah Allah, yang disebut 1000 tahun imamat kerajaan. Imam besar itu Kristus dan Allah di sana. Nah, kita berada di dalam arenanya Tuhan. Kita jangan menjadikan kelompok-kelompok kita. Nah, saya punya teman di playgroup banyak sekali. Mau grup luar negeri, mau grup teman-teman saya sekolah dulu 60 tahun yang lalu di SD, SKR. Ada tidak ikut. Tapi karena tidak rohani, itu sama dengan playgroup. Anak-anak pra TK itu segala ya kumpul ngomong-ngomong sembrono sini, lucu-lucu. Ada kan yang bicara politik, itu kan playgroup. Kualitas daripada grup itu tidak ada. Dan ini kita belajar hari ini. Sehingga kita paham. Sekarang banyak pertanyaan. Nah,
tinggal membaca Alkitab selesai. Pasal 24 itu waktu berjalan itu bahkan dikatakan itu bahwa akan muncul nabi-nabi palsu ini. Yang nabi palsu itu kalau sekarang itu kan tidak punya pendidikan teologi yang baik, dasar pemikirannya tidak cukup, lalu berbicara. Mau jadi apa gereja kalau seperti itu? Coba misalnya saya sebagai pendeta, saya tahu karena dulu kami punya grup flying dokter. Itu saya pimpin dengan beberapa dokter, kami terbang ke pedalaman, pegunungan, ke pesisir pantai di Timika. Saya menghafal pas sakit kepala ini, tinggal dokter kasih rasa. Kalau diare ini, kalau sakit perut ini, kalau cacingan ini, ada macam-macam. Pusing-pusing, masuk angin, ada semua lengkap. Tapi dengan seperti itu kan saya kan tidak boleh menjadi kepala puskesmas kan, tidak boleh membunuh orang. Begitu juga kita tidak cukup sekolah teologi, tidak, jangan coba-coba sebenarnya boleh silakan aja ya, Tuhan yang pilih nanti. Tapi kalau tidak punya dasar teologi yang baik, kita mengajar apa? Sangat membahayakan. Sama itu sama, klasifikasi sama, sudah itu berbahaya itu, membunuh orang. Apalagi memimpin jemaat itu, kemana itu kan ke neraka kalau salah ngomong. Karena kata dosa itu, ada 12 istilah kata dosa di dalam bahasa Yunani dan Ibrani yang sama. Salah satu dosa itu artinya hamartia. Nah, hamartia itu kita mengajar, kita berbicara, kita bersaksi, kita berkhotbah yang meleset dari kebenaran atau sasaran firman. Nah, itu dosa loh. Menurut bahasa Yunani hamartia. Nah, ini yang kita harus cukup belajar. Meleset dari kebenaran itu dosa. Etimologinya begitu. Nah, kan berbahaya. Meleset itu dari sasaran hamartia. Nah, ini yang banyak tidak disadari. Nah, ini saya katakan tadi, kembali lagi kepada eskatologi tadi itu. Dikatakan begini. Pada tribulation itu katakan. Bahwa Yesus katakan pada masa kesukaran. Ini kan kita berhadapan dengan pandemi COVID-19 saja sudah malapetaka yang tidak tahu kapan ujungnya, tidak tahu, saudara. Bahkan hitung-hitung Papua dia terus menanjak. Yang sekarang ini jam 2 siang ditutup segala komunikasi, akan 24 jam. Ini kan berbahaya. Sudah berbahaya. Dan ini kita memasuki kebenaran eskatologi, kesulitan makan, penyakit sampar, peperangan, kebuasan manusia. Itu terjadi. Nah, Yesus katakan dalam eskatologi itu, Yesus katakan, celakalah gereja yang kekanak-kanakan, yang minumnya susu. Nah, susu itu kan basic teologi itu, dasar kekristenan di situ. Bertobat, lahir baru, dibaptis, percaya Yesus, diberkati, selesai. Ibrani bilang tinggalkan. Tidak bisa. Yesus katakan celaka kalau kita pada waktu tribulation. Saudara baca di dalam Matius 24. Pada hari tribulation itu celaka wanita yang masih menyusui. Jemaat itu masih bicara pertobatan, lahir baru, keselamatan, terima Yesus. Waduh, kita celaka. Lalu ayat itu dikatakan harus berlari ke pegunungan Yudea. Itu kan nubuatan, bukan kita lari, tapi eskalasi. Rahasia firman itu makin menanjak, makin tinggi. Perjembahan makin tinggi kita naikkan. Eskalasinya menanjak. Nah, kalau kita bayi kan tidak bisa lari, saudara. Tidak bisa, sangat omong kosong. Itu di dalam eskatologi begini. Kita harus paham. Sehingga kita pada titik tertentu nanti kita tidak lagi bicara tentang Tuhan memberkati, ya memang memberkati. Tapi kalau kita bicara Yesus karena memberkati, apa bedanya dengan bukan orang Kristen? Tanpa Yesus juga kita bisa bekerja dan diberkati kok. Ya kan? Berkat itu karena kita kerja keras dalam Tuhan.
Dan sebab akibat, jangan kita gunakan kesempatan Tuhan dipakai untuk memberkati. Dia pasti memberkati, karena saya katakan tadi bahwa sebagai orang pilihan itu tidak bisa dibinasakan, tidak bisa. Walau perang nuklir seperti apapun juga pasti selamat. Because the chosen people. Nah, ingat itu kata-kata Yesus di antara pasal 28 itu ada kata 22-nya. Chosen people itu harus diselamatkan. Tubuh dia. Orang itu kan tubuh Kristus yang kudus dan am. Nah, ini apa dipahami gak itu kata? Tidak kan kita susah. Selamat. Nah, untuk sampai kepada chosen people dan pilihan itu kan banyak yang dipanggil jadi orang Kristen. Tapi jadi pilihan cuma sedikit, competition tingkat tinggi, saudara. Nah, maka saya katakan tadi, saya punya teman-teman dalam playgroup, dalam grup-grup kita, ya. Saya katakan playgroup. Anak-anak playgroup di praktik itu kan datang main, lucu-lucu, gitu. Jangan begitu. Ada banyak hal yang kita suka. Nah, kita masuk yang kedua. Parousia, kedatangan Tuhan. Ada 3 cerita di situ, saudara. Parousia itu dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama tentang kecerdasan gereja yang menyongsong dia. Akhir daripada itu gagal 50% yang lolos. Nah itu. Kalau di pasal 24 itu ada chosen people, Tuhan percepatkan waktu agar selamat. Pas 25, mempelai perempuan adalah gereja yang pertama itu sendiri. Waktu kebodohan. Jadi kedatangan Tuhan itu tidak segampang kapan Tuhan datang, Maranatha Tuhan datang. Tidak segampang itu. Diungkap di dalam pasal 25 1-13. Dan ujung daripada cerita itu tidak dikenal sama mempelai laki-laki, saudara. Lalu bagian kedua ayat 14 sampai sekian itu, waktu Tuhan datang itu tidak senang-senang, ada pertanggungjawab. Nah ini yang fatal. Lepas dari menyongsongnya harus cerdas, yang kedua pertanggungjawab. 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Nah begitu, jadi itu kita harus berhati-hati. Jadi orang Kristen itu berat-berat gampang sebenarnya. Itu sebabnya Paulus katakan, kerjakanlah keselamatan yang kita terima itu. Di maintenance. Nah itu, kalau kita dikasih mobil sama perusahaan kita atau dinas kita, kan kita mengerjakan keselamatan mobil itu. Kita harus isi bensin, kita harus selalu cuci bersih, kita harus jaga remnya, oli rem, oli mesin, air aki. Itu kan perawatan dari kendaraan, karena kendaraan itu kan alat sarana untuk membawa kita kepada tugas. Nah, tubuh ini dikasih Allah bukan cuma-cuma. Kita harus maintenance. Keselamatan itu harus dikerjakan, dirawat. Begitu. Nah, ada yang ketiga. Jadi dari 1 tentang bicara parousia, 3 hal yang harus dikerjakan orang Kristen menurut Yesus. 5 yang pandai, 5 cerdas. Yang kedua bertanggung jawab. Yang ketiga lebih fatal lagi, yang kau gembalakan itu kambing itu domba. Domba itu nggak masuk surga, nggak bisa itu. Bisa. Walaupun dia kasih perpuluhan besar, kalau dia kambing, ya kambing nggak bisa. Domba walaupun kecil dia punya perpuluhan, ya selamat. Kan Yesus tidak pernah mengatakan, akulah gembala kambing yang baik. Tidak dong. Kambing itu jahat loh. Baca nanti di dalam pasal 25 itu bagian ketiga itu. Dibuang dalam kegelapan. Jadi parousia itu sendiri punya ancaman yang sangat berbahaya, saudara. Eskatologi berbicara tentang waspada. Nah, dari siaran live streaming ini hanya memberkati, tidak salah, silakan aja. Nah itu dikatakan, and except those days had been shortened, there is no flesh. Bisa tidak ada satu manusia kalau tidak disingkatkan waktu itu. But for the elected,
Say those days be short. Allah tetap 24 jam dalam satu hari, tapi ada putaran-putaran yang dibuat lebih cepat. Dan sini dituntut sebenarnya satu cepat belajar, terus belajar sampai Tuhan datang. Hanya orang malas yang tidak pernah belajar, dan itu dalam parousia yang pertama itu hanya 50% menurut Yesus yang selamat. Habis. Ini dua hal yang tidak bisa kita sangkali. Ada ancaman. Seperti saya katakan, jangan saya cuma tahu obat-obat sekian yang gampang-gampang lalu saya tawarkan diri jadi kepala puskesmas. Tidak boleh, harus dokter. Boleh, harus suster yang benar, nurse yang benar. Nah, begitu. Karena ini masalah jiwa. Udah dokter pun bisa malpraktek. Kalau dokter bisa malpraktek, hamba Tuhan bisa hamarsia, sama itu kelasnya sama itu. Meleset dari racikan dosis itu hamarsia juga sih dalam dunia kesehatan. Ingat, malpraktek dengan di dunia kesehatan dan hamarsia itu sama. Nah, mari saudara, dengan kesimpulan kita pada hari ini kita harus paham tentang eskatologi terakhir zaman. Di mana-mana kalau kita bicara dengan orang-orang cerdas, saudara, kita katakan, kalau Tuhan datang, orang bilang eskatologi bagaimana? Kalau Tuhan datang, orang tidak Tuhan datang. Parousia bagaimana? Nah, ini yang harus mencerdaskan Tuhan. Kenapa jemaat perlu dicerdaskan? Karena bahaya parousia. Ujungnya jadi kambing. Kita diminta pertanggung jawab. Saya diminta pertanggung jawab. Harus bagaimana mereka masuk golongan yang cerdas menyongsong Kristus? Bagaimana saya bertanggung jawab berapa talenta yang saya punya? Lalu yang saya ciptakan dalam jemaat itu kambing atau domba? Itu ancaman. Tidak oleh sebab itu, saudara, inilah berita yang saya sampaikan pada hari ini, punya bobot yang harus kita pahami. Jangan jadikan ini menjadi tempat kita bermain, hanya dengar, kerja lucu-lucu, ya. Kerja sungguh-sungguh. Ada banyak orang yang sedang belajar pada hari ini. Dan kita memahami tadi itu tentang eskatologi dan parousia. Kita tahu kapan kita disingkirkan. Kalau pecah perang dunia ketiga, pasti pecah perang dunia ketiga. Dan kita di sini Indonesia, Malaysia itu habis jadi bubur kalau pecah perang. Kenapa? Mungkin kita ada di Merauke, apakah aman? Tidak aman. Karena Australia merupakan grupnya Amerika. Kapal perangnya maksudnya ada di sana, dan pasti Cina menembakkan satu peluru nuklir ke Australia. Dan waktu meluncur peluru itu, asapnya habis kita. Karena dia melintasi Papua, habis. Lewat. Habis. Teritori Australia paling utara itu kan Darwin, habis itu sudah. Dan kita habis. Tapi kalau sekarang saya menjadi parousia, Tuhan pasti selamatkan. Apapun, bagaimanapun orang pilihan Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat sedikit kebenaran yang harus kami paham, harus kami lakukan. Karena ada ancaman-ancaman dari Tuhan sendiri, dari firman, yang membuat orang Kristen itu tidak sederhana. Orang Kristen dituntut cerdas. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus untuk kami semua. Jadikanlah jemaat Pujian Tuhan ini cerdas ya Tuhan, sehingga tidak terbuang besok-besok. Karena Engkau berbicara tentang keselamatan, bukan masalah makan tidak makan, bukan masalah ada uang tidak ada uang. Keselamatan lebih dulu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa untuk firman tadi. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pergi
kehidupan yang mau disucikan. Walau belah bumi dan langit pun digoncangkan, kau tetap pegang janjimu, kau melindungiku. Sobat, hari demi hari ku rasakan kasih sayang dan perhatianmu semakin mencekam dalam pribadiku. Hari demi hari ku nikmati kelimpahan anugerahmu lewat pembukaan hari demi hari ku rasakan kasih sayang dan perhatianmu semakin mencekam dalam pribadiku. Hari demi hari ku rindukan kedatanganmu ya Tuhan, dalam kemuliaan kekal dan aman. Hari demi hari ku rasakan kasih sayang dan perhatianmu semakin mencekam dalam pribadiku. Hari demi hari ku rindukan kedatanganmu ya Tuhan, dalam kemuliaan kekal dan aman. Dalam kemuliaan kekal dan aman. Sedang kita bangkit berdiri, bagi saudara-saudara penjemaat yang sudah memegang tubuh dan darah Kristus, inilah tubuh untuk kepentingan kebutuhan orang pilihan. Orang pilihan Allah itu harus mengkonsumsi tubuh yang tidak bisa binasa, darah yang tidak bisa binasa. Kita punya makanan pokok ini, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami siap mengkonsumsi, memakan daging putramu dan minum darah putramu Yesus. Darah yang tidak bisa binasa, tubuh yang tidak bisa binasa akan kita makan. Berkati semua umatmu yang sedang mempersiapkan diri. Bahkan setiap hamba-hambamu yang menikmati acara ini, Tuhan pakai mereka menikmatinya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Kita akan tubuhnya dan kita dengarkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ini diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan anak-anak. Kita menjadi tubuh Kristus yang dahsyat. Kami makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Darahnya. Demikian juga yang mengambil cawan itu sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan yang maha dahsyat itu sampai. Kita bisa di darah Yesus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih untuk daging Yesus, untuk darah Yesus yang berkuasa menjadi kebutuhan orang-orang pilihan-Mu Tuhan. Tidak akan mengalami kerusakan atau menghadapi peperangan dalam bentuk apapun juga. Alkitab sudah berkata-kata tadi, karena kepentingan orang pilihan maka Tuhan menyingkatkan prosesi waktu itu. Terima kasih Yesus, Engkau sang kepala gereja, Engkau lah kepale yang menyelamatkan tubuh soma ini Tuhan, untuk jatuh di dalam kemuliaan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita di dalam lagu El Shaddai. Ingat saudara, El Shaddai itu bukan kamu, yang maha kuasa, the Almighty God. Tapi kalau kita menyanyi ini, kita ingat ayat itu mengatakan bahwa hendaklah kau berjalan dalam kesempurnaan ya.
kembali pada hari Selasa petang. Berkati Tuhan, persiapkan hatimu, pikiranmu untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Roh Kudus, kami selesai mengerjakan tugas kami yang sebaik mungkin. Kalaupun ada kurangnya, mohon Roh Kudus luruskan, sehingga kami tidak meleset, tidak mengalami hamartia dalam memberitakan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Dimanapun umatmu, jemaatmu mengikuti, pasti mereka diberkati dan dilindungi, dipersiapkan menjadi orang pilihan yang tidak akan binasa, kata firman Tuhan tadi. Terima kasih Bapak, terpuji namamu. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang mengikuti acara ini. Tuhan memberkati mereka, menolong mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang jatuh Tuhan angkat, yang terhilang Tuhan mencapai, yang sombong direndahkan, yang rendah Tuhan tinggikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji namamu. Engkau menolong bangsa kami. Dari Bapak Presiden Jokowi kami berdoa untuk kesehatannya, kemampuannya memimpin bangsa ini. Karena di dalamnya ada orang-orang percaya yang mau diselamatkan. Terima kasih Bapak. Staf Menteri Tuhan memberkati mereka. Bapak-bapak Gubernur di seluruh Indonesia Tuhan menolong. Karena dimanapun mereka berada ada umatmu di sana. Bupati Wali Kota Tuhan memberkati. Camat distrik Tuhan memberkati. Kelurahan desa Tuhan memberkati. Bahkan RW RT Tuhan memberkati. Dan semua pun Tuhan memberkati. Terima kasih anugerah Allah Bapa yang Maha Dahsyat, kasih Kristus yang sempurna, dan persekutuan dari Roh Kudus memberkati kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.